Saudara, seperti nyanyian tadi katakan bahwa bersama Bapa kita lalui semua. Dalam persoalan dan tantangan hidup ini, saudara, banyak hal yang terjadi yang kita tidak ketahui. Tetapi satu perkara yang kita harus ingat bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin pada waktunya. Amin. Dan kita sadar bahwa langkah kita menjadi miliknya itu sah menjadi bagiannya. Kita akan perhatikan firman Tuhan pada malam hari ini, menerangkan tentang jalan hidup manusia, saudara, harus dipimpin oleh seorang gembala. Apa gembala? Gembala adalah, kalau orang dunia bilang adalah seorang pemimpin. Dan ini dikatakan juga di dalam roh, ini dunia punya, ini roh. Ini adalah seorang pejuang. Bagian garis depan. Nah, jadi saudara, sangat berbeda sekali hukum yang Tuhan berikan dengan hukum dunia. Tetapi kita harus sadar bahwa sebetulnya hukum dunia itu juga baik. Kenapa? Karena itu menuju kesuksesan. Ya, kalau dunia tidak punya hukum, maka pasti manusia akan kacau. Tapi demikian juga di dalam Tuhan, kalau kita tidak punya hukum Tuhan, maka kita akan hancur. Jadi sama-sama kita harus punya satu komitmen untuk maju ke depan, di mana kehidupan kita, masa depan, saudara, apalagi nanti tahun 2017, saudara, ini adalah ada binatang penghancur. Menghancurkan keluarga terutama dan uang atau harta. Nah, inilah akhir zaman. Mengapa di dalam gambar ini ada Tuhan Yesus sebagai gembala dan di depannya ada salib yang terang dan diikuti oleh domba-domba. Inilah penggambaran hidup kita. Harusnya kita itu memandang Tuhan, jangan memandang kiri kanan atau memandang teman. Tapi kita memandang Tuhan, dan Tuhan pun menunjukkan jangan mandang aku, tapi pandangin salib itu. Nah, itu sudah kita tahu ya, intinya salib adalah perjuangan. Tetapi yang kita maksudkan di sini gembala, saudara. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Perhatikan baik-baik ayat gambar selanjutnya, biar kita sadar bahwa kita ini butuh ke sini. Ya, kalau manusia masa depan tok hanya sebagai seorang pemimpin tok, sebagai pemimpin untuk saudara, sebagai pekerja seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga seorang pemimpin, sebagai ketua apapun di perangkat desa seorang pemimpin, itu kurang lengkap ya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, selama bumi masih ada, jadi bumi ini masih ada, tak akan berhenti musim menabur. Nah, ini dunia ya, menabur ya, itu kan intinya, tak henti-hentinya menabur dan menuai. Di sini katakan dingin dan panas. Dan dikatakan juga kemarau dan hujan. Kemudian apalagi di sini katakan siang dan malam.
inilah yang dinamakan tentang keadaan bumi yang kita tempati, saudara. Tidak peduli itu anak kecil, tidak peduli itu siapapun yang tinggal di bumi, dia akan mengalami ini. Dan sekarang bagaimana respon kita? Kalau kita melihat di sini mengapa digambarkan tentang dunia dan di kiri kanannya itu banyak benturan-benturan. Nanti kita akan mempelajari suatu pelajaran di mana tentang akhir zaman 2017 masa depan tuh di saat nanti KKR 18 Juni kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka semua yang rahasia. Tapi sekarang kita masuk dalam ini dulu. Mengapa bumi itu terjadi benturan-benturan? Ya, karena memang harus terjadi karena posisi keadaan dunia ini tidak nyaman lagi. Kenapa? Karena itu tidak kekal. Jadi baik itu orang, baik itu benda tidak kekal. Ya. Satu ketika kemarin, ketika Andres dan Evelyn ya, dengan saya, Bumi tidak ikut, dan Austin, saudara. Posisinya kita ada di suatu tempat di mana kita memberi alat-alat untuk rumah tangga, saudara, kursi, terus apa-apa yang diperlukan, saudara ya. Nah, itu mendapat satu hadiah, suruh milih, ya, boneka, ya, bantal bentuk boneka atau gelas, ya. Akhirnya Evelyn tidak bisa ngasih keputusan, dia bilang, "Mah, milih oh." Sing mana? Nah, dalam hatiku, ya sakarepmu gitu toh, tapi kan tetap saya lihat rohnya, wes mamai, aku ndak memerlukan, kasarnya wes terserah mamai gitu. Begitu saya melihat, kalau saya melihat Austin, pengen tak kasih no Austin, tapi bantalnya gede, kan ndak bisa, kepala kecil kan dia percuma gitu. Maunya kan harus bantalnya pas dengan dia, ya buang gitu, ndak kekal, ya. Buat apa? Mubasir, dibuang, ya. Terus kalau kita buat yang besar, ngapain beli kok ada bulu-bulunya, ya. Kan tiwas keroken gitu, gatel, sudah ndak usah ya. Baik tapi bagus tapi ndak menyenangkan untuk apa? Ndak berguna, sudah kita ambil yang gelas. Botol yang agak panjang gitu, tempatnya air dikasih apapun, tebel gitu sudah. Mungkin jatuh, mungkin enggak pecah ya. Terus dia simpan di pojok sendiri. Begitu saya tadi kora-kora, saya lihat Tuhan berbicara. Hambaku, walaupun itu disimpan di pojok, kalau itu jatuh ya tetap pecah. Kenapa kamu tahu? Ya mungkin enggak pecah Tuhan, pecah anakku kalau ketatap. Ini kan tempat wastafel itu apa? Batunya dari pualam. Jadi kalau natap ya pecah ya. Oh iya sih. Terus bawah ini juga terlalu tinggi. Natap kalau kena keset ya enggak apa-apa. Kenapa kamu tahu? Enggak tahu, karena tidak apa? Kekal. Semuanya tidak kekal, enggak abadi. Sama seperti bumi ini, enggak abadi. Walaupun bagus kayak apa bumi ini, ya saudara, kemarin juga saya pergi-pergi malam, mau kemana sama Mama Evelyn, diajak, kita pergi makan di sana, banyak makanan. Dalam hatiku, sejak gemuk-gemuk ya, cukup aja, cukup sekian, jangan ditambah-tambahin makanan, sudah cukup-cukup dalam hati saya. Tapi untuk menyenangkan mantu, ya wes oke. Di ujung benua sana, saudara. Begitu masuk saya teringat persis kayak di Malang, lampu, ya, enggak kekal tapi dekat laut, ya. Jadi pada waktu saya ditunjukin semua enggak kekal, walaupun indah, ke apa itu enggak kekal. Jadi kita ini tinggal di dunia ini pun juga enggak kekal. Bumi ini loh macam-macam, ya toh, ada musim apapun ini, musim ini semua ada. Tapi itu enggak kekal. Tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatu kalau kita masuk dalam Kejadian 8 ayat 2, selama kita ada di dalam bumi ini kita sadar bahwa kita itu tidak kekal. Dan semua manusia tidak sempurna. Itu yang harus kita catat. Jadi kita harus sadar di dalam keluarga
Kita harus apa? Kita harus apa? Berapa? Bersatu. Aduh, enggak bisa, Bu. Ini kalau musuh lingling adik saya, wah enggak cocok lingling. Bar. Saya enggak bisa. Ya, kalem saya. Ya. Beda. Nanti satunya lagi adik saya. Oh, beda jauh, Saudara. Diem tapi nguatel no ati omong. Ada yang gitu? Tapi saya enggak mengolok keluarga saya. Saya harus bersatu. Nah, persatuan yang seperti itu, Saudara, kita memiliki tabur tuwe. Kalau kita menanam di dalam keluarga persatuan, menaburnya apa? Halo? Menaburnya apa? Damai. Walaupun dalam hati saya, mencekno adikku ini. Lagi tak jak omong pisan gini, ngomongin 10. Harus ada damai. Penting sekali. Kalau kita itu masuk dalam penuaian, Tuhan berkata, tunggu. Karena tuaian itu, Saudara, bukan karepe kita, bukan kemauan kita. Amin. Jadi ketika kita bergumul, Saudara, ketika kemarin saya dari Jakarta, saya ngeband enggak bisa, SMS enggak bisa. Secara pribadi, ini aku kecil demo. Kok kamu tuh gak mau nerima gitu kasaran. Tapi kalau saya mau bersatu, saya harus bilang apa? Maklum, harap. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin kemalaman, mungkin dia ngapa-ngapain. Kita harus bersatu. Jadi tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kedendaman, tidak boleh ada sesuatu yang ganjel di dalam hati kita sehingga terlontarlah kata-kata yang tidak benar. Kalau saya mau mencekno itu kutuk, mencekno itu kutuk. Apalagi kita kata-kata yang tidak benar. Ingat, damai ini ada ketika kita senyum, wajah gembira. Nah terus apa Bu? Lek dulurku gak mau ngerti. Masa aku kan lah yo snewen aku sisi. Ya. Karena kita pakai logika. Tapi kalau kita memakai damainya Tuhan, kita harus mengalir. Tak omongi, tak SMS. Ya udah. Kita hanya doain. Tadi saya menghubungi, susah Saudara di tower E. Waduh Saudara, saya angkat tangan, HP dua-dua itu enggak bisa jalan. Mati, nyala halo enak-enak doa mati. Tapi jangan dibilang saya matiin, enggak loh Saudara. Doa dimatiin enggak boleh Saudara. Mati sendiri, karena sinyal tidak ada. Saya berharap sama Andreas, Yas, kapan sih Yas masuk di rumah? Benang cepet doa mandek-mandek, berhenti. Mau konseling berhenti. Gak enak rasanya ganjel. Selama ini belum tak benahi. Ini sudah dibenahi semua tapi belum ngecete si ini, si itu, ukir apa. Namanya orang dia kan suka desain. Saya diem aja ya sudah. Pokoknya yang penting ya cepetan kata saya bilang gitu. Karena waktu di apartemen ini sudah habis. Jadi kita tambah lagi 1 bulan. Sampai orang yang bilang, Bu kok 1 bulan toh? Orang lain 1 tahun loh. Kok nambah 1 bulan? Saya ngomongnya apa Saudara? Saya enggak punya uang. Itu ya enggak Saudara. Saya masih jadi rumah saya. Masa enggak bisa dihitung Bu? Mungkin 4 bulan kayak 3 bulan. Saya hari sopo dalam hati. Kalau saya mau mikir, saya bilang enggak 1 bulan dulu. Nanti kalau belum, nanti 1 bulan lagi tak tambahin. Waduh naik Bu harganya. Deg. Wah naiknya berapa? Bisa 500 sampai 1 juta. Mungkin buat Saudara enggak apa-apa, buat saya ya mikir 500 1 juta beli sesuai, kena sesuai Austin. Dalam hati kalau hitung-hitungan, saya berdoa Tuhan, tutup dengan darah. Ayo, ojo sampai naik, ojo naik. Loh enggak boleh gitu Saudara. Saya harus punya persatuan, enggak ngamuk. Hei, enggak bisa ya, ini baru 3 bulan, 4 bulan, ini mau tambah lagi 1 bulan, 5 bulan, itu sudah mau 1/2 tahun.
lek mau cecehan saudara. Saya sudah tidak mau kasih kartu 2, mau kasih kartu 1, lek mau. Itu AC bocor tiap hari nodongi, Bu Mika demen, aku kademen, tos, lek mau protes saudara. Saya tidak mau. Saya mau damai, alam nyertai. Coba kalau tadi saya ngomel, tidak akan mancet saudara, maksudnya pancet. Begitu dilihat dia tanya sama orangnya, jelala orangnya di sebelah, ini ya apa Cik begini, cuma 1 bulan. Itu sih, kayak piye gitu saudara. Saya sudah mati Tuhan, tak serano. Tuhan bilang mengalir. Ya ojo sampai ndak anu Tuhan, Bu naik ya Tuhan. Ndak, saya ndak mau gitu. Mengalir dah, terserah. Sampai Mbak uang pas. Begitu ditunjukin, begini Bu sekian. Waduh saya lego. Tadi saya mikir tak hitung duh, kok nambah. Loh, servis casnya semua di total. Oh, iya sih lupa aku. Kan kalau kita di apartemen ini semua di total saudara. Jadi kita cuma enak-enak kalau nambah daya nambah apa baru dibayar. Nah, saya punya damai dari Allah. Semuanya beres saudara. Oke, beres. Akhirnya saya bayar, saya pulang tuh lego saudara. Wes beban sitok hilang ya. Sekarang doa tuh supaya selesaikan semua, cepat selesai. Kenapa? Karena saya tahu seorang pemimpin, saya kan mama. Koya ndak ada jadi saya jadi seorang pemimpin. Berjuang bagian garis depan tuh ndak enak, saudara. Menabur menuai itu harus berjuang. Kalau kita ndak mau menabur kebaikan, hasilnya menuai juga jelek. Jadi saya bertahan, ini semua karena ini. Jadi kalau saudara punya masalah, harus ada tabur tuai, ini saya gandeng, enggak bisa. Jadi kalau saudara harus berjuang, jangan sampai menabur tok, nuai minta sing enak. Naburnya gak enak, nuai enggak enak. Coba kalau saya marah naburnya, tuainya naik Bu, 15%. Tak hitungnya, waduh, piro tuh. Ini saudara. Demikian juga dingin dan panas. Hidup suasana di dalam keluarga itu dingin dan panas. Sudah tahu dingin? Watu untuk saudara. Nah, sudah tahu panas? Ya gembrobos. Itu sampai keringat semua. Itu dalam dunia. Tapi kalau alam roh namanya dingin dan panas adalah suasana keuangan saudara. Suasana keluarga saudara. Suasana lingkungan hidup saudara, suasana apapun yang membuat hati saudara itu hambar. Dingin itu hambar, tidak ada perkembangan. Saya mengalami itu. Mengalami enggak? Ya Bu, nemen Bu gak hambar tok, ceblek katanya. Saya bilang ceblek sampai ceblek. Saking pegel aja. Tiap hari tak iku ae perkara. Ya toh? Tiap hari Pak Pru itu perkaranya. Sampai melenger. Itulah hidup kita. Ketika kita mengalami dingin dan panas tidak enak saudara. Kenapa? Ada suasana yang membuat kita itu tidak pas. Di mana kita harusnya tidak seperti itu. Tadi malam ya kita cerita kesaksian saya. Austin kan tidak ada Bu Mi belum pulang. Saya digendong Evelyn. Kalau digendong Evelyn saudara. Gendong plek, cerep. Padha ngoroke dua-dua. Tak pikir kok gak obat dua-dua nih. Evelyn, susune Evelyn. Diam dak saure. Tak lihat, anaknya yo gak bergoyang belas. Tak inceng. Ya. Persis mulut-mulutnya kabeh bocah-bocah. Persis pelak sudah. Kalau orang bilang sak mbok sak anaknya pelek. Ya, coba kalau sama saya. Ada telepon lagi saja, jangan salah juga. Begitu ditelepon, ini Osin sing megang HP dia yang ya, sing nerima dia sing ngepde. Kadang gitu. Dia ambil enggak mau, dibuka-buka dewek. Sekarang kuncinya tahu, diutek-utek saya. Ternyata anak ini ngelihat saudara, itu anak sekarang. Dia ndak pingin dingin panas, bosen.
Di apartemen tuh bosan, Austin lo tahu sih. Kalau sudah bunyi ting tuing, apa tetet, langsung minta gendong keluar. Atau dia banyak bawa uang, pasti minta keluar. Bosan, keluar sudah. Persis kayak orang gede, jalan, diwasi. Tidak ada mamai ditumbui. Kelamaan parah nih. Kalau dalam perut tanya, ayo keluar, cepetan aku mau keluar. Papanya enggak ada, parah nih. Tunggu, diem. Kayak orang gede sudah. Enggak usah pepek, saya, Evelyn, Andres, langsung. Persis ke mboknya juga jalan itu. Ini goyang-goyang. Ya ampun, lihat. Dua-dua ini satu fotokopi, sitok gede, sitok cilik. Dan kamu pengen tahu jalan, itu anakmu. Evelyn enggak marah. Persis kayak Andres, kayak Evelyn Austin ya. Ya tajakmu. Karena dingin dan panas, dia pengen suasana baru. Itu Austin. Kalau kita kan enggak mungkin, kita keluar terus dengan teknologi uang, sudah bisa di dalam. Keluar, sewenengi pol. Begitu sampai di tempatnya mobil ngorok berdua. Itulah keadaan suasana. Jadi kita tuh tahu bahwa ternyata Tuhan itu punya karya luar biasa. Amin. Kalau bumi ini tidak layak dipakai kasarannya, waduh sudah ada gempa, ada apa. Di Hongkong apa? Kok di Hongkong di mana saudara yang masuk semua orang belum ketemu tuh loh saudara. Lupa saya. Di Cina atau di mana? Saya lupa. Itu loh belum ditemukan mayatnya. Kita udah tidak aman. Mari kita sadar bahwa kemarau dan hujan itu pasti akan terjadi. Ya, kemarau itu tahu saja kering kerontang. Hidup kita, perjalanan kita ke depan itu kering kerontang. Maksudnya apa Bu? Aku gak bisa kerja Bu. Kerja kayak apa saudara kalau kita tidak bersama Tuhan? Hancur saudara, pasti itu. Dan dunia ini sudah tidak aman karena kemarau dan hujan menyelingkupi hidup kita atau menyertai atau bersama-sama dengan kita. Hujannya apa? Banjir saudara. Hujan kalau terlalu banyak banjir, membawa bencana. Bencana keuangan, bencana hidup keluarga, bencana, semua bencana. Makanya kita harus sadar, biar kita minta dari Tuhan. Kalau kita masuk di dalam kehidupan, kita tahu bahwa siang dan malam itu pasti ada waktunya, ada siang, ada malam. Jadi kalau kita masuk dalam dunia roh, saudara, biar kita masuk dalam keluarga kita ini, semuanya ini dilewati, tapi kita harus memiliki Tuhan di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena itu mempengaruhi harta kita. Harta itu adalah kekayaan kita, hidup kita, masa depan kita, semuanya. Deposit kita yang berharga, apa emas, berlian, segala macam, itu adalah harta. Itu mempengaruhi. Saudara, suatu hari ketika saya telepon 2 hari yang lalu, kita doa, loh kok saya merasa pelepasan baru saya datang ke tempat sana, kok ada sinarnya warna hijau kemerah-merahan ya? Istrinya nyaut, ya ini marah terus, enggak tahu ada hujan, ada angin, marah terus, bolak-balik marah, aku ya mau cerai aja. Loh, baru kemarin pelepasan, loh kok mau cerai? Enggak tahu, pokoknya sudah puasa, besok puasa dilihat, ternyata dia beli emas tapi ada akiknya. Oh, gitu Bu Didi anti akik. Enggak anti akik. Kalau kita ada isinya kan berbahaya. Sudah. Akhirnya begitu kita selesaikan, sudah, dia enggak percaya. Ya, itu 2 hari yang lalu. 1 hari ini tadi dia bilang, Bu, saya kehilangan mobil. Loh, kok bisa? Ya, tolong cari Bu. Mobil Bu. Mateng sudah. Terus, ya apa? Tadi saya parkir Bu, baru semenit. Kok hilang Bu? Semenit? Lah, celing ngono hilang lah dalam hati saya.
Terus, Bu, cari Bu, dunia rohnya Bu, kewarno kabeh Bu, ilmu-ilmu matang saudara. Saya dikira punya ilmu. Saya bilang gini, saya itu bukan punya ilmu, ya. Saya ini adalah hamba Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Wes Bu, doa dewek, aku ya doa dewek. Cari Bu, tolong Bu, itu mobilku baru grace, baru 2 hari yang lalu Bu, saya baru bayar kreditan 2 kali. Sekarangnya apa? Bayar kredit, pakai logika. Bayar kreditnya belum nutup, baru 2 kali, itu 12 kali. Kok wis hilang barangnya gak ono Bu, tolong Bu, cari Bu. Siapa sih ngambil Bu, tolong Bu, cari Bu. Kegerisin saya saudara, saya sudah kita doa, enggak mau. Aduh Bu, saya gini nih, doa fokus saya ke mobil saya. Ya justru itu doa, gimana caranya? Aduh Bu, ibu itu kan pinter Bu, tolong Bu, ibu cari kuarno ilmu lagi saudara di kuarno. Loh, saya bilang, kalau kita itu loh, tadi kan saya bilang, hati-hati itu bisa menghancurkan keadaan kamu. Kepunyaanmu. Ya, kalau kamu, saya sudah dibaptis kok Bu, saya ini sudah dimentre, saya sama ini hamba Tuhan yang terkenal. Saya enggak menyinggung hamba Tuhan terkenal atau apa. Yang penting dalam hidupmu ada pembaruan. Kalau Tuhan bilang itu ada isinya, jangan coba-coba melawan. Oh ya Bu, saya enggak mungkin melawan, mobilnya hilang besok. Karena kemarin sudah dibilangin, segeralah kamu puasa. Ternyata enggak puasa dia. Hanya ini tadi, sore tadi dia bilang, saya ngantuk, tang ting tung. Bu, ya apa Bu, nasibnya mobilku Bu, bukan nasib saya, tapi nasibnya mobilku di mana Bu, sudah diprotoli apa belum Bu, sudah diprotoli di mana, tolong cari nanti aku tak nyariin nomornya ini, platnya ini. Saya bilang sudah pusing saya ngeliat nomornya plat, sekarang kita doa aja ya. Kamu udah puasa, tadi kan tak suruh puasa. Aduh Bu, saya enggak tahan Bu, perut saya ini punya emak saya ini asam lambungnya tinggi sampai berapa derajat, blablabla. Saya gini, ya sudah, kalau enggak mau puasa ya toh, Tuhan kan enak-enakan aja enggak. Hei kamu enggak puasa, enggak disemok mobilmu. Enggak, berdoa. Tuhan hanya bilang apa? Percayakah kamu? Jikalau aku yang bicara padamu, tegur gitu. Dia nangis. Ampuni Tuhan, ampuni, aku enggak tahu Tuhan. Kalau di tempatnya cincin itu pemberian dari orang Tuhan, itu yang berguna dan itu sangat berguna buat saya, itu warisan bla 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 bla. Dan bilang, aku enggak bicara tentang warisan, aku bicara di dalam batu itu, di dalam cincin itu ada rohnya, harus dikeluarkan. Aku enggak suka buang. Tapi Bu, menurut saya harus dibuang Bu, itu kan jarimu kasarannya. Tuhan ingin supaya kita itu membuka hati, tapi kita kadang memakai logika kita. Wes ojo, gak perlu kamu gini, wes ojo. Jadi kadang-kala kita tuh ngatur diri kita sendiri, sehingga apa yang kita punya keluarga juga enggak pas, harta juga enggak pas. Maka itu kita harus sadar, dunia ini akan hancur. Harta benda kita juga tidak aman. Tapi ketika kita menjadi milik Tuhan, Tuhan genapi semua keperluan kita. Mari kita imani, ya. Nah, akhirnya orang ini tadi puasa jam berapa? Saya lupa sampai. Pokoknya gini, ya sudah mulai sekarang saya puasa sampai besok pagi jam kelenger saudara. Sekarang puasanya berapa ya? Jam 4 atau jam berapa lupa saya. Terus dia sampai malamnya lagi, jadi 2 malam. Tak hitung-hitung 2 malam. Katanya biar cepat mobilnya tuh ketemu. Saya bilang kita enggak bisa ngatur Tuhan, tapi percayalah, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Bener ya Bu? Bener loh Bu? Ya bener. Udah, hanya dimatiin. Harus dimatiin, jadi bunyi lagi. Tak kira orang. Terus saya bilang, ya harus puasa. Aduh Bu, anak saya Bu, ini namanya Gladys Bu, aduh Bu minggat dari rumah. Ini masalah nyar lagi ya. Gladys meneh ya. Ya ada apa? Aduh tolong Bu, Gladys di mana, rambutnya panjang, mukanya cantik, mulutnya tipis, bla 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 bla.
Saya bilang, itu saya bukan pelukis dalam hati saya. Ya apa orang ini yang bayangin itu umurnya ini, wetonnya ini. Gini, saya ini hamba. Ya Bu, tolong Bu, saya tahu lah Ibu itu pendeta, ini kelahiran ini, bulan ini. Saya enggak butuh itu, marilah kita berdoa. Ibu, marilah kita berdoa, dipateni sudah, sudah tahu? Bunyi lagi, tung ting, saya ini sudah ngantuk lagi, tung ting. Tak kira gledis diterima telepon. Bu, saya sudah puasa, mari kita berdoa untuk mobil. Oke, perkara mobil itu, dan doa terus. Tuhan bilang apa? Sabarlah kamu. Inilah waktunya. Kamu mengalami siang dan malam. Kemarau itu akan ada, tapi hujan pun akan tiba. Amin. Apa Bu maksudnya itu tadi Bu? Berarti saya harus kekeringan Bu. Waduh, saya enggak siap loh Bu, uang saya enggak cukup, bla 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 bla. Dari semua itu diatur. Saya bilang, sudah? Belum Bu, saya mau cerita Bu. Saya itu barusan keluar dari rumah Bu. Saya ini baru beli rumah, bla 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 bla. Ini pokoknya kasarannya utangnya wakil gitu semua. Dan mobil itu untuk kerja, itu intinya gitu. Saya ya udah serahkan pada Tuhan. Ibu ngomong enak Bu, saya ngelakoni Ibu gak kuat Bu. Ya, memang semua orang kayak gitu saudara. Iya toh, kita harus berjuang. Hanya berdoa, berjuang Bu, berdoa. Doa jam 6 ting tung. Bu, perut saya kok bunyi keruk-keruk Bu, boleh makan apa enggak? Jangan ya. Nanti jam 11 hubungi saya. Wah, saya sudah ngantuk Bu. Saya jam 7, jam 8. Mobilnya hilang, saya tidur sudah. Dalam hati saya kalau secara logika, ya sudah besok aja. Ya Bu, tolong Bu ya. Senter Bu, mana mobilnya? Senter. Saya gini, oh mungkin sentolop yang paling besar. Bisa saya lihat di lorong-lorong, di kali. Saya bilang, nyenter di mana? Dia bilang, mungkin di tempatnya mal-mal yang gelap, terus gudang-gudang yang gelap. Saya bilang, nyenter kaya apa caranya? Saya bilang, kan Ibu punya malaikat banyak sekali katanya. Ya, nanti saya suruh malaikatnya ya. Tapi Ibu harus berdoa ya, jangan lupa. Jangan tidur jam 12. Tidur lebih dari jam. Nah itu dia Bu, saya enggak bisa. Katanya. Sudah ngantuk Bu. Coba nanti ngantuk apa enggak. Saya bilang ya sudah, mengalir aja. Tuhan tuh enggak mau bertubi-tubi. Wah harus begini mengalir. Ya. Besok atau nanti dia ngepel. Nah, hanya kita lihat. Jadi harta ini harus dijaga. Siapa yang jaga? Para malaikat, bukan Tuhan Yesus jaga uang kita, saudara. Para malaikat jaga. Makanya kita harus mengundang roh Allah bekerja. Bukan malaikat ya, roh Allah. Seketika kita mendapat uang, mendapat berkat, mendapat apapun, didoakan. Ya, ketika saya dari Jakarta, saudara, saya berdoa, Tuhan, pesawat ini kok enggak tutup-tutup, ya enggak sampai-sampai, ada apa? Dan bilang apa? Cuacanya buruk jadi muter anakku, puter, waduh muter, ya udah puter. Tapi dia ngomong tidak ada perbedaan antara Jakarta dan Surabaya. Orang nyeruduk, kok gak beda piye? Berangkatnya tadi jam piro, sekarang sudah jam berapa? Pramugari mungkin orang buadukmu, mungkin orangnya sih ngomong itu. Tapi saya bersyukur sampai di Surabaya selamat. Karena doa. Saudara, apapun yang kita lewati, hendaknya kita berdoa. Suatu ketika, ini sepele ya. Saya itu punya sandal, ya. Kalau di pasar, kok pasar Atum ya? Surabaya itu pasar apa? Oh, bukan. Duh, lupa saya. Selalu di sana. Kan bagus-bagus, harganya murah. Tuhan tuh loh, enggak mempermalukan hambai. Pas enak begini,
Saya sudah selesai nganggur makan, saya tumpang begini. Sik gak kerasa, liaan itu malaikatnya. Kan saya kalau punya apa-apa kan tak doa no. Tuhan, terima kasih saya sudah beli sandal. Tuhan, terima kasih saya sudah jepit. Terima kasih. Tuhan kasih tahu. Hei, lihatan sandalmu. Diam enggak. Sandal baru beli. Itu logika, Saudara. Kita tuh pakai perasaan, pakai pikiran, alah ngono ae. Gitu, Saudara. Tapi ketika mata saya itu langsung diginiin sama Tuhan, lihatan kamu tuh. Lu tahu saya jengat kabeh. Coba kalau saya pelayanan di Jakarta apa di luar pulau, jengat tuh pakai sandal apa Saudara di tengah-tengah jalan. Umpama Saudara, karena lama gitu Saudara. Ya ampun Tuhan. Untung mengap kabeh Saudara. Padahal itu rapi. Begitu dari iringan lim-liman ya Saudara. Buka itu dalam jangka 10 langkah. Brol. Saudara. Wah, saya naik turun tangga pengurapan. Dalam nama Tuhan itu tangga ya cilik badannya sakmene. Wah, sampai deg-degan. Tingginya antara sama sini, tinggi diloncatnya. Loh kok gak cepot sandal itu? Kok gak lepas? Tuhan tidak mempermalukan kita. Amin. Kalau saya tidak dipermalukan, Tuhan juga tidak mempermalukan saudara. Amin. Itu perkara sandal. Belum perkara lain nih. Pernah saya di supermarket, dak sisiran saudara. Saking bingung Mbak Austin. Kalau ada Bu Mi Austin kan cari perhatian. Ayo lari. Saya takut. Di lift itu saya pijat-pijat sendiri. Jadi saya lari. Gak karu-karuan saya. Ini munting ke sini, tak jepit kan ini orang panjang, tak jepit di sini, tadi 3 kayak orang aneh gitu. Saya keluar, orang-orang lainnya ya bengong. Saya tidak sadar. Tuhan tidak akan mempermalukan itu baru di luar apartemen. Pak sapamnya biasanya Bu, ya sama siang Bu, gak sudah sama siang sudah. Pemodel kok ngono gitu mungkin. Jadi ini bengesan semua rapi, ini aja nggak karu-karuan saya. Gimana? Begitu turun mobil saudara, tahu saudara, begitu turun mobil saudara, di situ tuh saudara, banyak orang saudara. Nah ini malu, itu hamba tuh model kok ngono. Umpama saudara, begitu saya turun mobil, Austin dadak kecantol tangannya. Jadi nyantol apa? Dia tuh punya bantal itu sampai rewe-rewe, elek. Nek tidur dipelintiri, dikeluarno kapuke dipelintiri, mbek guyu-guyu. Itu ketawa-ketawa. Dan itu kecantol tali nih. Jadi saya ikut ke situ dulu, keluarno. Begitu saya keluarno, ini kaca mobil kan di depan saya. Keluarno, kelihatan jepitnya taktu. Saya heran loh, apa Austin ini enggak pakai jepit kok bisa bunyi taktuk gitu. Kan gini, kan tok. Saya tak lihat, ya ampun Tuhan, ternyata mukaku gak karu-karuan rambutku. Ya ampun, apa ini gendongan? Tak buka saudara, Tuhan enggak ngerol, enggak apa. Dalam nama Tuhan yang ngerol malaikatnya. Malaikat datang. Saudara tahu malaikat Gabriel, jangan khawatir hambaku, semprot, bukan spray. Urapan, brul, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahu saudara, duduk ketemu sama, yaitu saudara orang. Oh ini Bu Titik ya, waduh sekarang cantik, jadi tambah gemuk. Dalam hatiku, aku gitu gak sisiran, gak apa muni cantik, rambutku dan dia kayak apa. Duh sekarang kerinting ya, model apa ini? Dalam hatiku, ini model apa enggak hati apa-apa, tak mikir-mikir, kok model apa, aku pengen lo kayak kamu. Dalam hati, Tuhan engkau baik, betul enggak? Kalau bukan karena Tuhan, ya ampun modelnya kok gini, kurang. Loh, mungkin orangnya sama-sama, pendeta model kok gini. Loh, saya pengen kerenteng kayak Bu Titi. Loh, kerenteng kok. Saya sampai penasaran saudara, pas kencing ada kaca, lihat tinggal orang itu. Loh, gak apa-apa, cuma kerenteng cilik-cilik gitu. Oh ini mungkin yang dibilang lucu, ini yang aneh enggak ada. Yang dari Tuhan. Betul enggak? Siapa yang mau bisa menandingi? Amin. Tuhan tuh baik.
Kenapa? Karena dia baik, tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Bukan karena saya cantiknya loh, saudara. Karena dia memandang saya berharga di hadapan Tuhan. Itulah. Jadi dari perjalanan itulah kita sadar bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Asal kita nurut. Pelepasan ya. Ya. Enggak mau pelepasan, saudara. Itu bahaya. Tuhan itu menata kita luar biasa. Amin. Biar kita sadar bahwa dunia yang akan hancur ini kita enggak boleh hancur. Baik harta kita, baik keluarga kita. Kita adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Saya ingat harta. Saya pada waktu saya pengurapan di suatu tempat. Banyak kesaksian, enggak apa-apa ya. Ada seorang di TV ini gede itu saudara, jadi saya jelas sekali melihat. Anak tuh umur 8 tahun, orangnya cantik. Cece ya cantik, dia bilang, mungkin saya pernah lihat. Dia mengisahkan tentang riwayat hidupnya, dia kena kanker. Dan dia tidak dapat tolongan. Dia orang tidak punya, dan dia bertahan hidup. Sudah habis-habisan mengobati anak ini. Dan dia menjadi penyanyi, dan uang itu dibayar untuk kanker dia. Nah itu saja. Semua orang terharu. Apa yang membuat dia terharu? Sudah tahu? Masih 8 tahun dia punya hati yang betul-betul memiliki kekeluargaan dan harta yang berharga. Kenapa? Karena dia butuh kasih sayang orang-orang. Tidak butuh uangnya, butuh kasih sayang. Kalau uang diobatin cuma hanya memperpanjang umur. Dia bilang gitu. Tapi kekeluargaan itu yang penting sampai mencucurkan air mata. Dia bilang, ini ewo. Terus ngomong apa enggak ngerti. Saya pokoknya intinya aku cinta kamu. Ya. Bukan karena uangnya, karena aku ingin kamu menjadi keluarga. Lek tua dia menganggap itu mama. Kalau muda dia menganggap itu adik. Kalau dia sudah remaja dia anggap itu cece atau koko. Itu dia. Jadi kekeluarganya kental, persatuan ada, damai sejahtera ada. Sampai cece mama itu enggak apa-apa. Luar biasa baiknya, hatinya mulia. Dan dia bilang, Ma, nulis suratnya dibaca. Dikeluarkan di slide gitu. Ma, aku umurku enggak akan panjang katanya. Aku terasa, dokter pun juga bilang gitu. Aku enggak apa-apa kok, Ma. Aku siap sewaktu-waktu dipanggil. Tapi tolong, Ma, bawa taku ini untuk mereka yang memerlukan. Dan bawa ginjalku dan paru-paruku dan jantungku untuk mereka yang memerlukan. Bawa semua organ tubuhku untuk mereka yang memerlukan. Mama lemes saudara. Dia seperti orang pingsan. Dia peluk anaknya dan dia berkata, betapa mulianya hatimu nak. Jadi dia sudah siapkan itu semua. Luar biasa saudara. Kalau kita bisa seperti anak ini. Jangan menunggu kita sakit kanker. Aku enggak mungkin kanker bu, tubuhku sehat. Loh memang kalau tubuh sudah sehat, tapi kanker uang enggak bisa. Digerogoti kerja siang malam enggak dapat uang. Kan bisa stres, depresi. Betul enggak? Lama-lama kurus, ya toh? Oh aku enggak mungkin bu, saya sudah cek semua enggak ada. Ya memang enggak ada apa-apa. Tapi jantung sudah begitu dapat sesuatu perkara, duk. Nah yang rugi siapa? Jadi saudara, mari kita sadar bahwa dunia yang akan hancur ini, kita siap untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Amin. Tuhan adalah gembala, adalah pemimpin kita, berjuang bagian garis depan. Dia yang maju ke depan lebih dulu. Kalau saya bilang, Bu, rumah ibu ada ularnya. Bu, rumah ibu ada roh ini, ada roh ini. Bukan saya yang maju, saudara. Tapi Tuhan yang maju. Saya enggak punya hak apa-apa. Marilah kita sadar bahwa langkah kita ini harus mengerti bahwa kita itu memiliki gembala yang ajaib. Amin. Gembala yang luar biasa yang memimpin hidup kita untuk masuk ke dalam masa depan. Dan gembala ini bukan orang Kristen tok yang punya. Seorang gembala, lihat aja,
selalu mengayomi domba-dombanya. Dan dia rela berkorban untuk domba-dombanya. Mari kita sadar, biar kita juga belajar seperti dia. Seorang gembala, kita kepala rumah tangga untuk keluarga. Kita rela berkorban. Kalau kita cece, adik, koko, sudah, mari kita berkorban. Luangkan waktumu untuk menyatukan iman kita, menyatukan hati kita pada orang-orang yang kita cintai. Harta kita, biar kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah para gembala itu menyerahkan, domba-domba itu sebagai gambaran hidup kita. Kita itu mengikuti jalannya kemana gembala itu pergi. Lihat tuh, mengapa itu digendong? Karena dia luka. Dia tidak manja tapi luka kakinya karena kena jerat. Itulah hidup kita bersama dia, bersama gembala yang agung. Dia akan menuntun kita kemana langkah kita pergi. Kalau kita luka, dia akan berikan kita kekuatan, diberikan kesembuhan, pemulihan. Kalau kita punya sesuatu yang belum terselesaikan, Tuhan pasti selesaikan. Amin. Jadi tunggulah waktunya. Jangan pernah kita lupa bahwa rencana Tuhan itu lebih besar dari rancangan kita. Dan pikiran kita boleh begini, tapi jangan pernah melupakan karya Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diatur. Tapi kalau kita belajar untuk seperti dia, itu bisa. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita lakukan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kita akan buka hati kita untuk menerima